Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan analisis pendapatan nasional dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin Magister Syariah dengan anggota kelompok Reza Tatimatus Solikah, Ahmad Dhani binti Sofiatus Solikah, Aninda Noviadianti dan Ayufi Wahyu Ramadan. Langsung saja ke materi yang pertama, definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi. Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dan pengeluaran pemerintah atau yang biasa disebut dengan belanja negara. Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan membebaskan dari inflasi yang tinggi. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Materi kedua, bentuk kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan menaikkan tingkat belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Namun secara teoritis dikenal 4 jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. 2. Pendekatan anggaran terkendali, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. 3. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Dan yang keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal masa Rasulullah. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah diawali dari peletakan dasar-dasar kehidupan masyarakat, selanjutnya melakukan pembangunan sistem ekonomi dan melakukan kebijakan fiskal. Sistem fiskal yang ada pada masa Rasulullah dapat dilihat dari Baitul Mal yang dibangun pertama kali. Adapun pendapatan Baitul Mal yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah terdiri dari beberapa sumber seperti ghanimah, zakat, usur, khums, jizyah, fa'i, harta waris yang tidak ada ahli warisnya, dan lain-lain. Tetapi pendapatan utama pada masa Rasulullah adalah dari zakat dan usur. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah jika dilihat dalam bentuk tabel ada dari kaum muslim, non-muslim, dan umum seperti pada tabel tersebut. Kemudian dalam bentuk sumber pengeluaran negara pada masa Rasulullah tidak ada catatan mengenai pengeluaran secara rinci. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Dalam kebanyakan kasus, ia menyerahkan pencatatan penerimaan data zakat kepada masing-masing petugas. Pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut, seperti pada tabel tersebut. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, periode Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau yaitu memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat yang dikenal dengan perang Riddah. Kebijakan lain yaitu menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil yang dimana sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian lagi tetap menjadi tanggungan negara. 2. Periode Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Adapun kebijakan yang dikeluarkan beliau yaitu menetapkan kharaj dan menjadi orang pertama yang menetapkan kharaj, dan pemungutannya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Dalam pendistribusian harta yang ada di Baitul Mal, beliau menggunakan prinsip keulamaan. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen seperti Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan
pendidikan dan pengembangan Islam dan jaminan sosial. Khalifah Umar juga mengklasifikasi pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu berasal dari zakat, khums, kharaj, dan pendapatan lain-lain. 3. Periode Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Beliau melakukan inovasi pada kebijakan ekonomi. Beliau juga menerapkan pembagian tanah negara kepada individu atau kerabat-kerabat beliau untuk reklamasi serta kontribusi terhadap Baitul Mal. 4. Periode Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali berlangsung selama 5 tahun. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan-lahan yang diberikan sebelumnya kepada kerabat-kerabat Khalifah Utsman di masa pemerintahannya. Selain itu, Khalifah Ali juga mendistribusikan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar. Materi selanjutnya, konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Secara fisik, Baitul Mal sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pada masa Nabi Muhammad, tidak ada Baitul Mal atau harta publik yang bersifat permanen, karena semua pendapatan yang diperoleh negara didistribusikan secara langsung. Pada masa Khalifah Abu Bakar, pelembagaan Baitul Mal masih belum dirasa perlu. Namun, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Baitul Mal baru berwujud fisik, dan dari situlah konsep awal Baitul Mal terbangun yang menitik beratkan prinsip kesetaraan dan keadilan serta kemaslahatan umat. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure menunjukkan pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang pabrik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Belanja pemerintah terdiri dari 3 kategori utama, yaitu 1. Pembayaran transfer melibatkan pembayaran moneter ke sektor swasta. Contohnya adalah tunjangan pengangguran atau unemployment benefit, transfer modal tunjangan pencairan kerja atau job search benefit. 2. Pengeluaran saat ini atau current expenditure mencakup belanja rutin untuk operasional. 3. Pengeluaran modal atau capital expenditure mencakup belanja untuk infrastruktur seperti jalan. Utang pemerintah. Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jenis utang negara, yaitu pertama, utang negara domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Kedua, utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Indikator kesehatan utang negara. Alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB-nya. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berisiko gagal untuk membayar utangnya. Pro kontra utang negara. Yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Ketiga, penerbitan suara utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang telah berkembang. Pengertian pendapatan nasional. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam antara lain produk domestik bruto, gross domestic product atau GDP, produk nasional bruto, gross national product atau GNP, serta produk nasional neto, net national product atau NNP. Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan perkiraan GDP secara teratur, yang merupakan ukuran dasar dari performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, perhitungan pendapatan nasional juga berguna untuk menerangkan kerangka kerja hubungan antara variabel makroekonomi, yaitu output pendapatan dan pengeluaran. Ruang lingkup pendapatan nasional. Adapun teori-teorinya, yang pertama teori pendapatan nasional, yang kedua teori konsumsi masyarakat, yang ketiga teori investasi,
Yang keempat, teori inflasi dan deflasi. Dan yang kelima, teori kebijakan pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor penting yang diperlukan untuk mewujudkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih pesat melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: mengurangi kelajuan pertambahan penduduk, mengembangkan teknologi, meningkatkan tabungan, dan meningkatkan efisiensi penanaman modal investasi yang dijalankan. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional ini menunjukkan nilai seluruh hasil kegiatan dalam ekonomi negara tertentu selama satu tahun. Pemerintah suatu negara selalu berusaha mengetahui pendapatan nasional negaranya pada setiap tahun dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan negaranya dalam memikul atau membiayai pengeluarannya selama satu tahun. Dalam konsep ekonomi Islam, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sekitar pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.